Halo, selamat datang di channel saya Ali Okta, dan di video kali ini kita bakalan ngebahas HP yang udah setahun lalu yang keluar, yaitu HP Realme 5 Pro. Nah, sekarang kita mau bandingin apakah HP Realme 5 Pro ini masih worth it atau enggak untuk digunakan di tahun 2020 ini. Sebenarnya untuk Realme dia udah ngeluarin varian terbarunya, yaitu Realme 6 series. Jadi ada Realme 6 dan ada Realme 6 Pro. Dan kalau untuk Realme 6 itu merupakan lanjutan dari Realme 5 Pro, sedangkan untuk Realme 6 Pro itu merupakan lanjutan dari Realme XT. Nah, jadi sekarang kita mulai dulu dari harganya. Untuk Realme 5 Pro ini sebenarnya sekarang harganya itu sekitar 26 sampai 3 jutaan. Itu tergantung dari varian RAM-nya. Karena ini ada dua buah varian, yaitu RAM 4 dan juga RAM 8 GB. Walaupun internalnya itu masih sama 128 GB. Lalu kita lanjut lagi ke bagian desainnya. Untuk bagian desainnya sendiri, si Realme 5 Pro menggunakan motif diamond atau berlian di bagian belakangnya. Dan untuk bahannya sendiri, si Realme 5 Pro ini menggunakan bahan polikarbonat atau plastik di bagian belakangnya. Dan kalau kita lihat di sini ada 4 buah kamera dan fingerprint sensor. Lalu kita lanjut ke bagian samping kanannya, ini ada tombol power, dan untuk di bagian samping kirinya ada tombol volume dan juga SIM tray yang udah di-recated atau 3 buah slot. Lalu untuk di bagian bawahnya ada audio jack 3,5 mm, lalu ada USB Type-C dan juga ada speaker dan mikrofonnya. Dan untuk bagian depannya, si Realme 5 Pro ini menggunakan layar 6,3 inci dengan resolusi Full HD+. Dimana katanya ini udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 Plus yang katanya lebih tahan benturan daripada Corning Gorilla Glass 3 biasa. Nah, lalu kalau kita lihat lagi di bagian depannya ada satu buah kamera yang menggunakan Dew Drop Notch kalau kata Realme. Itu jadi kayak tetesan air di bagian atasnya. Lalu kita lanjut lagi ke spesifikasinya. Untuk chipset yang digunakan adalah Snapdragon 712. Lalu untuk RAM-nya sendiri ada dua versi, yaitu RAM 4 dan RAM 8. Lalu untuk internalnya tetap sama 128 GB, kamera belakangnya ada 4 buah, kamera depannya ada satu, untuk baterainya 4035 mAh. Dan ini untuk bawaannya ya, untuk bawaannya itu OS-nya Android 9 dan UI-nya itu Color AS6. Nanti bakalan kita bicarain tentang upgrade software ya, tapi sekarang kita mau bicarain tentang chipsetnya dulu. Dan untuk chipsetnya ini yang dipakai adalah 712, Snapdragon 712. Dan sebenarnya ini udah cukup banget untuk dipakai sehari-hari untuk mau multitasking, main game, lalu juga untuk misalnya edit video, itu masih bisa banget di Realme 5 Pro ini. Dan kalau kita main PUBG, untuk di settingan low atau medium, untuk frame rate-nya itu masih bisa disetting ke ultra. Tapi kalau kita udah setting di HD, itu mentoknya cuma sampai high. Dan untuk game-game berat lainnya ini sebenarnya masih oke banget untuk dimainin di HP ini. Nah, tadi kita udah bicarain tentang chipsetnya yang masih bisa dipakai untuk tahun sekarang. Dan sekarang kita mau bicarain tentang software-nya. Untuk software sendiri ini udah beberapa kali mendapatkan update. Untuk update besar yang terakhir saya dapat itu untuk update dari Android 9 ke Android 10. Jadi sekarang ini HP-nya udah Android 10. Dan juga untuk UI-nya sendiri udah nggak pakai ColorOS 6 lagi dan sekarang udah pakai Realme UI. Nah, sekarang kita bicarain bagian kameranya. Jadi untuk kameranya sendiri ini ada 4 buah ya di bagian belakang. Ada kamera utamanya 48 megapiksel, kamera wide-nya, ultra wide-nya 8 megapiksel, kamera depth sensornya 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Walaupun di tahun sekarang sepertinya lagi hype-nya untuk kamera tele ya sebenarnya. Ya, kalaupun untuk saya sebenarnya untuk kamera tele dan kamera makro ini nggak terlalu terpakai. Mungkin ya satu atau dua kesempatan kita memang membutuhkan kamera tele atau kamera makro. Nah, kalau kita ngebandingin hasil kameranya ini masih bagus banget. Dan kalau kita tes di low light-nya ini masih cukup banget, masih bagus banget. Dan kalau kita pakai kamera ultrawide-nya dia juga bagus. Apalagi kamera utamanya dengan resolusi sampai 48 megapiksel. Ini untuk video 4K 30 fps seperti ini jadinya. Dan saya nggak tahu ini stabilisasinya bakalan aktif atau enggak. Ada kucing di bawah kucing. Ada yang ngajak naik.
kalau ini 1080p dengan 60 fps seperti ini jadinya. Nah, ini untuk lensa zoom 2 kali, ini untuk 5 kali. Dan kalau kita mau ganti lensa dari lensa utama ke lensa wide, kita harus matiin dulu videonya baru ngerekam lagi. Nah, ini tadi video. Nah, ini dia video untuk lensa ultra wide nya, dan ini hanya bisa 1080 30 fps. Jadi seperti ini hasilnya. Halo. Yang ini kalem, ini takut-takutan. Oke, itu dia tadi untuk hasil perekaman video. Nah, ini dia contoh dari video kamera depannya si Realme 5 Pro. Dan ini langsung cahayanya ke bagian wajah. Karena cahaya dari pintu sana. Nih. Dan ini kalau backlight kayak gini jadi. Dan kalau kita lihat di bagian belakang itu nggak kelihatan sama sekali. Ya, untuk dynamic range-nya kayaknya kurang untuk kamera depan. Tapi nanti kita bakalan lihat lagi. Dan ini langsung dipegang pakai tangan, nggak pakai bantuan apapun ya. Dan sebenarnya saya udah pakai HP ini selama kurang lebih 1 tahun ya. Dan ini masih enak banget untuk digunakan. Mungkin karena storage-nya yang udah besar, 128 GB. Jadi saya bebas menyimpan foto ataupun film di dalam HP ini. Dan kalau untuk mau upgrade ke Realme 6 kayaknya masih gak dulu. Mungkin kalau nantinya saya juga mau tukar, saya mau tukar ke yang kameranya lebih bagus gitu ya. Mungkin Realme 7 atau Realme 7 Pro di tahun berikutnya. Oke, kayaknya itu aja untuk review Realme 5 Pro di tahun 2020 ini. Bagaimana dengan kalian? Udah berapa tahun kalian pakai HP kalian yang sekarang, dan apakah kalian ada keinginan untuk upgrade? Dan kalaupun kalian mau beli HP ini, sebenarnya nih HP Realme 5 Pro ini masih banyak banget di pasaran. Dan kalau kalian mau beli secondnya, pastikan itu garansi resmi. Dan kalau bisa, cari yang masih ada garansinya. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Saya Aldi Kota Priyatna pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!